Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa radhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan guru agung kita semua, Pangersa Aba Aos, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, terutama yang mulia Bapak Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin, mata anallah fitulu hayatihi, para penyelenggara manaqib online streaming sedunia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa radhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kehadapan guru agung kita semua, Pangersa Aba Aos, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada manaqib online streaming sore ini, wabil khusus yang mulia Bapak Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin, mata anallah fituli hayatihi, para penyelenggara manaqib online yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada mereka semua yang sudah berupaya, berusaha untuk bisa melakukan dimanapun, kapanpun kita bisa bermanaqib. Bermanaqib di udara maupun bermanaqib namanya di darat, itu sama saja hitungannya berkhidmat kepada guru agung kita semua. Allah tambah-tambah keberkahan kepada mereka semua, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para petugas manaqib, para kiai, para ustadz yang telah istiqomah manaqib pada setiap sore ini, senantiasa Allah tambah-tambah ilmu kepada mereka semua, kefahaman dalam memuliakan guru kita di mana kapanpun kita berada. Ikhwan wal akhwat manaqib online seluruh dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita sering beranggapan bahwa ajaran tasawuf itu bersikap eksklusif. Artinya bahwa ajaran tasawuf itu hanya dapat dipraktikkan dan diamalkan oleh orang-orang yang sufi. Mereka anggap bukan sebagai manusia biasa, karena mereka itu telah menjadi waliullah. Maka karena itu sebagian masyarakat kita memiliki persepsi bahwa seorang sufi adalah orang yang hanya menghabiskan waktunya di masjid untuk beriktikaf, berzikir, dan melakukan sholat sunnah ataupun mereka yang menyendiri, menyepi baik di gua, di gunung, di hutan, di pinggir-pinggir pantai, untuk
melakukan kontemplasi, atau juga mereka berpakaian lusuh. Mereka yang menghabiskan siang dan malam harinya untuk beribadah kepada Allah. Mereka yang berpenampilan aut-autan. Dan mereka mempunyai pola hidup anti dunia. Maka hal ini dibantah oleh guru kita. Karena guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri anak Syabandi, yang lebih akrab kita kenal Abah Aos, adalah orang yang menggambarkan potret seorang sufi yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Beliau berpenampilan gagah dan rapih, menunjukkan bahwa Islam itu identik dengan keindahan. Coba kalau kita perhatikan, bila kita melihat Abah itu di rumah saja tidak pernah pakai kaos. Apa yang dulu saya tanyakan, Abah, apakah Abah pernah pakai kaos? Kata Abah tidak pernah pakai kaos karena malu ketemu dengan malaikat. Kalau kita pakai kaos masih menutup aurat, kita pakai. Kalau Abah sampai waro menjaga seperti itu. Beliau itu menjaga tidak pernah pakai kaos di rumahnya. Makanya akhlak begitu mulia, dengan mengikuti akhlak gurunya yang kita kenal, yaitu Abah Anom atau Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin, yang punya jiwa sosial, yang suka menolong, membangun peradaban masyarakat yang lebih baik, yang selalu menghormati, menjunjung tinggi aturan agama dan negara. Ini tercantum dalam tanbih. Meski baik Abah Anom, Abah Aos berlimpah harta, namun itu tidaklah membuat lupa diri. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tetap menjadi prioritasnya setiap waktu. Sholat awal waktu, puasa hakikat, sedekah jariyah, dan ibadah lain yang menjadi hal penting dalam hidupnya. Dan guru kita berkarya untuk dunia pendidikan, menyusun beberapa buku sebagai pedoman hidup beragama bagi umat. Yang jadi pertanyaan untuk kita, sudah seberapa banyak, seberapa kuat kita ikut kepada guru kita? Kalau beliau mengerjakan yang baik bersifat ketuhanan dan kemanusiaan itu bisa dia lakukan. Dia pernah berkata, andaikan kita beribadah tidak bisa 50-50, 50%, 50%. Tetapi kata Abah, kalau 50%, 50% akan menjadi orang munafik. Abah Anum pernah berkata seperti itu. Makanya Abah Anum mengatakan, paling tidak kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah, bersosialisasi kepada manusia, paling tidak 60%, 40%. Lebih banyak vertikal kepada Allah, bukan horizontal. Maka beliau ada orang soleh secara vertikal dan horizontal, baik kepada Allah dan baik kepada sesama dan lingkungan serta makhluk lainnya. Maka kita melihat Abah itu jembatan ilmu. Baru-baru saja kita dipertunjukkan betapa luar biasanya beliau ke Aceh, ke Serambi Mekah, ke titik nol, dalam rangka menempatkan mubalik, menempatkan petani-petani anti gempa di Serambi Mekah. Bagaimana beliau perjalanan dari manakib pertama di Jagat Ars, dan paginya sudah berangkat ke Aceh. Di sini ada Teh Susi, bisa melihat bagaimana Abah bertemu dengan namanya Tuan Guru Bajang, atau yang dikatakan beliau itu lulusan daripada Universitas Kairo tahun 1991 sebagai ketua alumni daripada semua pelajar-pelajar yang sudah alumni menjadi di Kairo di Mesir. Ini menunjukkan, dan ternyata kali ini terulang. Kiai Haji Mas'udin yang ada di Magelang melihat bahwa sesungguhnya secara hakikat kakek daripada Tuan Guru Bajang
yaitu pendiri daripada semacam Thariqah Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok. Itu guru besarnya. Kalau bahasanya beliau itu subulus salam. Apa yang dipinta dari bajunya bisa keluar duit, keluar apapun. Karena saya ketemu dengan muridnya daripada kakeknya daripada TGB atau Tengku Masdi di daerah Depok. Itu begitu. Banyak orang-orang bertanya kepada kakeknya, Tuan Guru Bajang. Itu seperti itu. Yang pendiri Nahdlatul Wathon. Ini ternyata Ki Haji Mas'udin melihat dengan basirohnya bahwasannya beliau sudah dititipkan dari zaman Abah Sepuh. Dititipkan di zaman Abah Sepuh untuk dititipkan yaitu cucunya Tuan Guru Bajang tersebut agar menjadi pengikut daripada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Setia Lain. Tidak suatu kebutuhan, tidak ada kebetulan. Mereka ketemu di batik air. Batik ada pernak-pernik dunia. Dan namanya pesawat itu ada di luar darat, di atas dunia. Seperti kita sekarang lagi online. Itu pemancar disinyalkan masuk kepada semua sudut-sudut kota. Tetapi di sana ketemu dengan namanya Abah Awas Tengku Bajang tersebut. Apa yang dilihat? Cahaya yang luar biasa menuntunnya untuk ikut kepada guru kita. Maka sosok potret seorang sufi modern seperti Abah Awas itu yang tidak lekang karena namanya gila kehormatan, tidak gila kehormatan, ingin melihat semua bisa mengamalkan thariqah ini dengan baik, dimanapun, kapanpun berada, tetap dapat bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka orang-orang seperti Abah Awas itu yang dikatakan Syekh Abdul Qadir mempunyai 12 sifat. Bila 12 sifat itu ditulis oleh namanya malaikat, jin, setan, dan seluruh manusia tidak akan bisa melukiskan sifat-sifatnya. Maka seorang wali mursyid yang kamil mukamil mempunyai 12 sifat kemuliaan. Yang pertama adalah 2 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyembunyikan kesalahan makhluk ciptaan yang lain. Abah ini luar biasa. Kalau kita di depan guru kita seperti telanjang. Tidak ada yang namanya tidak terbuka di hadapan guru kita. Kita seperti ditelanjangi, dilihat. Aurat kita, sesungguhnya kita sedang menghadap orang yang mengetahui hati nurani kita yang paling dalam. Itu bisa terlihat. Tapi Abah itu menutupi, menyembunyikan kesalahan orang lain. Maka walaupun orang itu salah, sudah membenci Abah, sudah menjelek-jelekan Abah, tapi Abah bilang apa? Yang salah bukan kamu, yang salah itu yang namanya membisikkan kamu. Kamu itu tidak salah. Sekarang kamu ke situ sudah menjadi orang soleh. Dan yang kedua, sifat Allah yang dimiliki oleh Syekh Mursyid adalah memiliki perasaan terharu, kasihan, atau iba, dan kemauan memaafkan dosa yang terburuk sekalipun. Nah, itu seperti itu. Coba kita perhatikan. Walaupun dulu ada namanya ikhwan yang sudah namanya menipu Abah, uang ibadah umroh diambil. Tapi orang itu balik kepada Abah. Apakah Abah buka? Tidak. Abah memaafkan. Itu kesalahan sudah berlalu. Yang sekarang dilihat bagaimana orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah 2 sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu cinta kepada Allah, kepada sesama, kepada alam, dan kepada dirinya sendiri. Jadi Abah pun cinta kepada dirinya sendiri. Karena saya bertanya, Abah, bagaimana pesantren ini, pendidikan ini, apakah untuk ikhwan? Bukan. Ini untuk ahli Abah, yaitu seluruh nasab keturunan daripada Abah. Itu seperti itu. Tetap dalam hal ini sifat basyariah kemanusiaan ada dalam diri guru kita. Tetapi itu sudah dihilangkan. Tapi melebur.
dengan adanya bagaimana kasih sayang kepada semua murid-muridnya. Dan sifat Nabi yang kedua adalah lemah lembut dalam bertutur kata dan laku perbuatan. Maka yang itu dikatakan dua sifat dari Allah, dua sifat dari Nabi Muhammad. Dan perbuatan yang ketiga adalah dua sifat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu benar, jujur dan ikhlas, taat dan murah hati. Itu adalah tiga sifat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga ditambah dua lagi sifat daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu adil, menekankan kebenaran, mencegah kesalahan. Mencegah kesalahan atau kemungkaran itu luar biasa, Abah. Bagaimana sekarang lihat, Abah. Melihat bahwasannya dari tahun 80 orang Islam sudah terjajah dengan namanya. Arti tulisan nama Allah disepertikan dengan nama Tuhan-Tuhan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Maka Abah mengatakan kalau kita menulis Allah harus dengan alif lam lam ha, bukan a l l o h juga, tapi alif lam lam ha. Maka harus ganti, HP-nya harus punya tulisan namanya Arabik. Maka kalau tulisan Masya Allah alif lam lam ha. Dan yang kelima ada dua sifat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, rendah hati, tawadu, bangun malam dan berdoa ketika orang lain lelap tertidur. Dan yang keenam adalah dua sifat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berpengaruh, pintar, cerdas. Keteguhannya tidak mudah terpengaruh. Maka akhlak-akhlak tersebut yang dimiliki oleh Syekh Mursyid menjadi keistimewaan buat mereka semua, sehingga dapat membimbing umat sampai diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau punya sifat seperti sifatnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadi tanda seorang mursyid kamil mukamil yang hanya ada satu pada masanya, yang mencontoh meneruskan keseluruhan perjuangan gurunya. Beliau senantiasa menjadi panutan, selalu dirindukan oleh para murid-muridnya. Beliau menjadi sang purnama yang menyinari gelapnya malam. Coba kemarin di Jagat Ars, biasanya kalau tidak ada Abah, manakib itu penuh. Ada sekitar 200 atau 300. Tetapi Abah tiba di Jagat Ars, apa yang terjadi? Ikhwan membludak, bahkan banyak ikhwan yang namanya teriak, kenapa tidak diberitahu kalau Abah datang ke Jagat Ars? Ini menandakan bahwasannya kita semua mempunyai guru yang betul-betul bisa memberikan kesenangan, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan jalan keluar hal-hal yang terjadi di dunia ini. Tidak ada waktu lagi tidak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal sosok seorang sufi yang modern, seorang sufi yang menanamkan bekas-bekas asar-asar pengaruh yang baik dalam diri kita. Sehingga dahulu kalau kita di zamannya Abah Anom, kita beribadah sholat, ya tidak seperti ini. Diawali sholat sunnah saja kita sudah berjamaah. Itu dicontohkan pertama kali oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Soleh Mukhtar Hijatul Arifin. Bagaimana sholat sunnah itu pertama kali dijamaahkan di masjid di Jagat Ars itu. Sampai ke sini seluruh ikhwan setiap sholat sunnah itu dijamaahkan. Menjadi jamaah satu. Pas hayalah sholat sudah berdiri, semua sudah siap untuk namanya melaksanakan jihad, melaksanakan panggilan Allah, siap untuk namanya melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini yang menjadi tanda-tanda kita semua, bahwasannya semua yang Allah berikan kepada guru kita, itu semua disampaikan kepada diri kita semua, kepada ikhwan-ikhwan semua. Semua yang namanya keluar, baik namanya maklumat, irsyadat yang Allah berikan dari ahli silsilah kepada Abah Awas, disampaikan kepada kita semuanya. Cuma untuk kita sebagai ikhwan, masih saja banyak ikhwan yang masih tidak mau melaksanakan maklumat itu.
Walaupun step by step, sedikit demi sedikit, tapi paling tidak ada kemauan, ada mau keinginan untuk mengikuti semua apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, agar kita selalu masuk dalam golongan-golongan orang-orang yang sudah ittiba, ikut kepada orang yang sudah ikut, orang yang senantiasa cahaya ilahiyah terpancar daripada perkataannya, dari pandangannya, dari perbuatannya, yang membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini menjadi renungan kita, bahwasannya seseorang yang sudah ikut kepada yang sudah ikut harus betul-betul tergambar daripada perilaku kehidupannya, agar kita menjadi murid atau ikhwan yang dibanggakan oleh gurunya. Bukan kita yang membanggakan guru kita, bagaimana guru kita membanggakan diri kita. Dalam setiap langkah perbuatan, dalam segala apapun yang kita lakukan, tujuan kita dimanapun kita bisa berkhidmat kepada guru kita. Dan apalagi setelah Istiqlal berjalan, Abah sudah mengatakan kita akan bermanakib kembali untuk menunjukkan bahwa Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryara itu besar. Tidak seperti nama yang lainnya. Betul-betul mengagungkan asma Allah. Kita kibarkan, kita masuki tempat-tempat yang memang harus kita masuki supaya melihat bagaimana persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul terjaga. Kita akan manakib di Masjid Istiqlal yang insya Allah tanggal 3 September. Walaupun sekarang ini proses yang luar biasa untuk masuk ke Istiqlal. Biaya yang dibutuhkan pun tidak kecil. Karena apa? Kita bermanakib di Istiqlal. 12 jam sewanya saja itu 850 juta. Kalau kita lakukan dengan loading barang-barang, membuat apa itu dapat 24 jam satu hari, itu sewanya aja sudah 1,7 miliar. Itu belum termasuk dengan namanya keamanan yang ada. Maka kita yakin kalau guru kita mau, kita pun ikut, insya Allah semua akan terlaksana. Tinggal kitanya mau atau tidak bersama-sama. Yuk kita gaungkan apa yang diinginkan oleh guru kita, yang dimaui oleh seluruh ahli silsilah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya, kita mampu untuk melakukannya semampu kemampuan kita semua. Semoga kita dijadikan murid jadinya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Masrur, murid yang dibanggakan oleh gurunya, murid yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.